Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dwi Ismawati. My last number is 96. Jadi dalam presentasi kali ini, saya akan mewakili kelompok untuk menyampaikan hasil analisis terjemahan sebuah produk translation. Jadi yang mana di produk terjemahan kali ini, kita memilih untuk menerjemahkan news article. Di dalam menerjemahkan news article, saya memilih untuk menerjemahkan menggunakan teknik of translation. Jadi kenapa menggunakan teknik? Karena di dalam teknik ini kita bisa membreakdown dari kata per kata atau per klausa atau per kalimat. Jadi berbeda dengan metode yang menerjemahkan secara global, di dalam teknik ini kita bisa lebih rinci dan diharapkan hasil terjemahannya bisa lebih baik. Langsung saja kita mulai. Untuk kalimat pertama, kasus di Kudus terus melonjak. Tenaga kesehatan ikut terpapar COVID-19. Nah, di sini untuk Google Translate atau Google versionnya, cases in Suci continue to increase. Health workers are also exposed to COVID-19. Dan hasil terjemahan saya, cases in Kudus continue to surge. Health workers have been exposed to COVID-19. Jadi di sini kata Kudus dan juga COVID-19 itu kita sebut tekniknya sebagai teknik borrowing. Kenapa borrowing? Karena Kudus dan COVID-19 ini adalah term yang sudah ditentukan atau sudah pasti. Kenapa pasti? Karena Kudus ini adalah nama sebuah kota dan juga COVID-19 ini adalah nama dari sebuah virus. Jadi teknik yang kita gunakan adalah borrowing. Nah, di sini Google menerjemahkan Kudus sebagai suci. Kenapa dia terjemahkan sebagai suci? Karena input yang dia terima, dia mengartikan Kudus ini sebagai adjektif atau kata sifat, bukan sebagai nama dari sebuah kota. Kemudian di sini kita increase saya ganti menjadi search dan nama tekniknya adalah compensation ya. Kenapa kompensasi? Karena di sini saya memilih menggunakan kata search daripada increase. Increase ini sebenarnya boleh karena artinya meningkat. Tetapi di sini si penulis menggunakan kata melonjak, yang mana menurut saya dengan kata melonjak ini penulis ingin menyampaikan bahwa kasus yang terjadi itu meningkat secara terus-menerus, secara berlebihan, secara lebih dari biasanya, jadi meningkat secara besar-besaran. Kalau kita hanya tulis increase, itu maksud yang tersampaikan menurut saya kurang. Jadi saya memilih kata search sebagai padanan kata yang sesuai dengan kata melonjak. Jadi makna dari penulis aslinya ini bisa lebih tersampaikan lagi. Kemudian untuk kata health workers di sini sudah jelas ya, kita pakai transposition karena dari bahasa sumbernya adalah tenaga kesehatan, kita rubah susunan katanya menjadi health workers. Kemudian have been exposed to COVID-19, di sini saya memilih menggunakan teknik calque. Kenapa calque? Karena di sini sebenarnya dia itu kalau Google pakainya word for word atau literal translation ya. Jadi sama persis dengan bahasa sumbernya, tetapi di sini saya menggunakan teknik calque, jadi ada sedikit penyesuaian agar menjadi lebih baik ya. Have been exposed to COVID-19. Kemudian yang kalimat kedua, lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih terjadi. Nah, di sini dari hasil Google-nya adalah a spike in COVID-19 cases in Kudus District, Central Java is still happening. Kemudian hasil terjemahan saya adalah there is still a spike in COVID-19 case in Kudus Regency, Central Java. Nah, jadi di sini there is still a spike in COVID-19 case, itu kita tekniknya pakai transposition ya. Karena di sini di bahasa sumbernya itu kan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih terjadi. Nah, saya itu meletakkan Kabupaten Kudus, Jawa Tengahnya itu saya taruh di akhir karena dia sebuah keterangan ya, keterangan tempat. Jadi saya letakkan di akhir, dan ini there is still a spike in COVID-19 itu saya letakkan di awal. Jadi itu kita nama tekniknya transposition. Kemudian Kudus Regency Central Java ini kan karena disesuaikan ya, karena di sana kan menyebutkan orang luar negeri itu menyebut kita Jawa Tengah itu Central Java. Jadi kita adaptation saja, kita sesuaikan karena bisa diterjemahkan ya. Tetapi Kudusnya ini tetap Kudus ya. Berarti Kudusnya ini tetap borrowing, tapi yang Regency Central Java ini kita adaptation.
Kemudian untuk yang kalimat ketiga, maaf. Terdapat penambahan lebih dari 400 kasus dalam 4 hari terakhir. Yang versi Google, there has been an addition of more than 400 cases in the last 4 days. Kemudian yang hasil saya, recorded case increased by more than 400 in the last 4 days. Jadi, di sini saya pakainya modulation. Kenapa modulation? Karena saya ingin merubah sudut pandangnya. Kalau di sini kan terdapat penambahan lebih dari 400 kasus dalam 4 hari terakhir. Nah, yang versi saya itu tercatat kasusnya itu meningkat lebih dari 400 sejak 4 hari terakhir. Jadi di sini terjadi sedikit perubahan sudut pandang dan itu nama tekniknya adalah modulation, tetapi tetap tidak merubah makna dari bahasa aslinya. Kemudian, yang di kalimat keempat, sejumlah tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, juga terpapar. Nah, di sini versi Google-nya, a number of health workers, both doctors and nurses, were also exposed. Jadi yang versi saya, a number of health workers, both doctors and nurse were also exposed. Jadi di sini Google itu sudah cukup baik ya. Untuk yang kalimat keempat ini, saya setuju dengan hasil dari terjemahan Google dan saya juga memakainya. Ini kita pakainya literal translation, word for word ya. Sejumlah, a number of health workers, tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, both doctors and nurse ya, were also exposed, juga terpapar. Jadi ini kita pakainya literal translation. Kemudian yang health workers-nya tadi sudah dibahas di atas, kalau itu transposition ya, terjadi perubahan kata, susunan katanya. Kemudian untuk yang kalimat kelima, rumah sakit di Kudus untuk sementara tidak menerima pasien COVID-19 rujukan dari daerah-daerah di sekitarnya. Untuk yang versi Google, hospital di Suci. Nah, dia kembali lagi seperti ke awal, dia pakai Suci lagi, padahal tadi di kalimat sebelumnya sudah memakai Kudus District. He has temporarily not received COVID-19 from the surroundings areas. Jadi di sini untuk versi saya, Kudus Hospitals temporarily does not accept COVID-19 patients from surrounding areas. Jadi di sini Kudus Hospital itu kita pakainya transposition dan juga reduction. Reduction ya. Kenapa? Karena kalau Kudus Hospitals ini jelas ya kita rubah dari rumah sakit di Kudus jadi Kudus Hospitals. Itu kan terjadi perubahan atau apa ya namanya? Perpindahan tempat gitu loh yang kata-katanya itu. Kemudian untuk yang reduction-nya itu saya hilangkan kata di, kita langsung saja ke Kudus Hospitals. Nah jadi dengan begini kan kita langsung tahu kalau Kudus Hospital itu berarti oh iya rumah sakit yang ada di Kudus, jadi nggak perlu kita jelaskan rumah sakit di Kudus, jadi kita hilangkan saja di-nya ini ya. Kemudian temporarily untuk sementara does not accept from surrounding areas. Nah, ini kita tetap pakainya literal translation ya, kata per kata. Kemudian COVID-19 patients itu kita pakainya transposition juga. Kemudian untuk yang kalimat ke-6, Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo saat memberi keterangan secara virtual Jumat 28 Mei 2021 mengatakan tingkat keterisian 2 rumah sakit utama di Kudus yakni Rumah Sakit RS Lukmono Hadi dan RS Mardi Rahayu telah mencapai lebih dari 90%. Untuk versi Google-nya, nah di sini yang kalimat awal-awalnya ini dia sudah lumayan bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena dia bisa mengenali loh, Jateng di sini dia terjemahkan sebagai Central Java. Berarti dia sudah bagus ya dalam menerima input. Jadi nggak perlu kita tulis Jawa Tengah, dia sudah tahu kalau Jateng itu berarti Jawa Tengah dan diterjemahkan sebagai Central Java. Di sini Google sudah bagus ya. Head of Central Java Department, Health Department, Yulianto Prabowo, when giving a virtual statement. Nah, ini tanggalnya said the occupancy rate of the two main hospitals in Suci. Nah, dia kembali lagi pakai Suci. Namely, Lukmono Hadi Hospital and Mardi Rahayu Hospital has reached 90%. Oke.